Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Aditya Rizky Pratama. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi selanjutnya terkait dari hukum perdagangan internasional. Sebelumnya kita minggu lalu atau pertemuan yang lalu kita membahas terkait dengan subjek dan sumber hukum ya teman-teman. Nah, pada video kali ini, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat tentang pembentukan GATT dan WTO itu sendiri. Yuk, kita simak baik-baik videonya. Nah, baik teman-teman, jadi sejarah pembentukannya GATT dan WTO ini, teman-teman, itu dibagi menjadi dua fase, teman-teman. Yang pertama itu ada sebelum Perang Dunia Kedua, dan yang kedua ada setelah Perang Dunia Kedua itu sendiri. Nah, contohnya itu seperti GATT tahun 1947, kemudian GATT tahun 1994, kemudian baru dibentuklah WTO. Nah, pada saat sebelum Perang Dunia Kedua, kondisi sebelum adanya pembentukan GATT ini, teman-teman, yaitu yang pertama, perdagangan internasional ini itu belum memiliki panduan umum dalam hal perdagangan, sehingga banyak menyebabkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran seperti halnya diskriminasi, kemudian ada dumping dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua teman-teman, perdagangan ini hanya bergantung kepada perjanjian bilateral saja. Kemudian yang ketiga itu adanya proteksionisme yang sering terjadi. Contoh seperti kenaikan tarif yang tinggi dan perang dagang. Nah, setelah Perang Dunia Kedua, dibentuklah organisasi perdagangan internasional itu, yang kemudian terbagi menjadi tiga, yaitu GATT tahun 1947, GATT tahun 1994, dan WTO. Yang pertama itu proses pembentukan GATT pada tahun 1947. Nah, proses pembentukan GATT pada tahun 1947 ini melibatkan serangkaian konferensi dan perundingan multilateral, teman-teman. Dimulai dari konferensi Bretton Woods pada tahun 1944 sampai penandatanganan perjanjian GATT pada tanggal 30 Oktober 1947. Nah, jadi Bretton Woods Conference atau konferensi Bretton Woods ini apa sih? Jadi konferensi Bretton Woods ini merupakan jejak awal GATT dimulai saat Amerika Serikat dan Inggris itu mempelopori penyelenggaraan konferensi internasional yang diadakan di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat pada tahun 1944. Tujuan dari konferensi ini yaitu untuk menciptakan sistem ekonomi global yang lebih stabil, teman-teman. Nah, konferensi ini juga melahirkan 3 institusi keuangan dunia yang mengatur keuangan dan juga perdagangan. Yaitu yang pertama ada International Monetary Fund atau IMF, kemudian ada International Bank for Reconstruction and Development atau IBRD, atau mungkin yang kita kenal sebagai sekarang itu World Bank. Kemudian ada GATT yang kemudian menjadi WTO sekarang. Nah, sistem dari Bretton Woods ini dibentuk dalam rangka untuk menyelesaikan pertarungan yang terjadi antara otonomi yang dimiliki oleh domestik dan stabilitas internasional. Tetapi dasar yang terdapat dalam sistem-sistem ekonomi kebijakan nasional, kemudian nilai tukar tetap, dan kemampuan untuk mengubah mata uang satu sama lain itu saling bertolak belakang dengan konferensi ini. Kemudian ada 2 tujuan utama dari konferensi Bretton Woods ini, teman-teman. Yaitu yang pertama untuk mendorong pengurangan tarif dan juga hambatan lain dalam perdagangan internasional. Kemudian tujuan yang kedua yaitu untuk menciptakan kerangka ekonomi global dengan tujuan untuk meminimalisir konflik ekonomi yang terjadi antara negara-negara, yang salah satu bagiannya adalah untuk mencegah terjadinya Perang Dunia Kedua, teman-teman.
Kemudian konferensi yang kita kenal ini sebagai konferensi Bretton Woods ini dihadiri oleh 44 perwakilan negara. Nah, dalam pertemuan tersebut menghasilkan suatu dokumen yaitu Havana Charter yang berisikan perjanjian internasional yang menyetujui untuk pembentukan IMF dan World Bank tadi, teman-teman. Nah, konferensi Bretton Woods ini juga itu menghendaki dibentuknya suatu organisasi perdagangan internasional, yaitu ITO atau International Trade Organization. Tapi karena saat itu mungkin gagal tercapainya suatu kesepakatan tentang bentuk suatu organisasi dan sistem operasi ITO ini, teman-teman, maka pembentukan ITO ini pun dibubarkan, dan kemudian sebagai gantinya itu dibentuklah General Agreement on Tariff and Trade atau GATT pada tahun 1947. Amerika Serikat dan Inggris juga mempelopori inisiatif di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang baru dibentuk untuk menyusun piagam bagi ITO yang diusulkan. Nah, negosiasi ini diakhiri dengan penandatanganan piagam Havana pada bulan Maret tahun 1948. Piagam ini dirancang untuk menetapkan peraturan perdagangan global yang lebih luas, termasuk dalam hal perdagangan barang dan jasa, kemudian peraturan investasi asing, serta terus pengendalian hak buruh, kemudian juga ada pengendalian kartel internasional. Piagam Havana ini tidak pernah berlaku, teman-teman, terutama karena Senan Amerika Serikat yang gagal meratifikasinya. Akibatnya ITO tadi itu tidak pernah lahir. Kemudian ada konferensi perdagangan di Jenewa, Swiss pada bulan April sampai Oktober tahun 1947. Nah, konferensi ini menghasilkan penandatanganan GATT pada tanggal 30 November 1947. Konferensi ini ditandatangani oleh sejumlah negara termasuk AS untuk meratifikasikan GATT agar mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1948 di bawah protokol penerapan sementara. Sementara negosiasi pada piagam ITO berlanjut, GATT bertahan setelah kehancuran ITO. Tetapi GATT ini tidak memiliki struktur kelembagaan yang koheren, teman-teman, atau yang tetap. Karena para negosiatornya itu mengharapkan perjanjian tersebut akan dimasukkan di bawah konferensi ITO, teman-teman. Meskipun terdapat kekurangan kelembagaannya, GATT ini berhasil berfungsi sebagai organisasi internasional de facto, teman-teman. Nah, dengan mensponsori 8 putaran negosiasi perdagangan multilateral. Contohnya seperti putaran Uruguay yang diselenggarakan dari tahun 1987 sampai dengan 1994, berpuncak pada perjanjian Marrakesh yang membentuk organisasi perdagangan dunia atau WTO. Nah, WTO ini, teman-teman, dia menggabungkan prinsip GATT itu, kemudian dia menyediakan kerangka kelembagaan yang lebih kuat, lebih tahan lama untuk menerapkan dan memperluaskannya. Nah, GATT itu berlangsung sampai pada tahun 1994 saja, teman-teman. Kemudian pada tahun 1994 digantikan oleh WTO. Nah, lahirnya WTO ini itu tidak lepas dari upaya pembentukan International Trade Organization atau ITO tadi, dan juga GATT tadi, teman-teman. Usai Perang Dunia Kedua, masyarakat internasional mulai menyadari untuk membahas dan juga mengatur masalah perdagangan serta ketenaga kerjaan internasional ini. WTO ini lahir untuk menggantikan GATT pada tanggal 1 Januari 1995 sebagai organisasi perdagangan dunia.
Sekretariat GTT dijadikan sebagai sekretariat WTO dan WTO juga dijadikan sebagai organisasi internasional yang lebih memenuhi syarat sebagai organisasi internasional dan lebih luas juga dalam hal mekanisme penyelesaian sengketanya yang lebih jelas, lebih kuat daripada GTT. WTO adalah organisasi internasional publik yang beranggotakan 153 negara pada tahun 2008. Baik, mungkin hanya itu saja yang saya dapat sampaikan pada kesempatan kali ini terkait dengan materi dari sejarah singkatnya pembentukan GATT menjadi WTO. Jika ada salah kata saya dalam penyampaian materi pada kesempatan kali ini, saya mohon maaf. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan berikutnya, di video berikutnya terkait dengan pembahasan materi hukum perdagangan internasional lagi. Saya ucapkan terima kasih sudah mau menyaksikan video sampai akhir. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.